Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Wa azamatuhu wa sultanu lillah. Wa izzatuhu wa qudratu lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Hari ini kita telah menjadi tamu-tamunya Allah. Kita diizinkan berada di dalam rumahnya Allah. Di mana masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah taman-taman surga. Bila engkau menjumpai taman-taman surga, alhamdulillah dan petiklah buahnya. Apakah itu ya Rasulullah? Majlis-majlis zikir yang ada di masjid. Baca Al-Quran itu zikir. Tasbih, tahmid, tahlil itu zikir. Demikian juga hari mulia, ngaji itu zikir juga. Mengingati Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah SWT. Dan majelis ini di samping mengagungkan Allah, mensucikan Allah, juga memikirkan agamanya Allah. Bagaimana agar agama ini tersebar di ujung-ujung dunia. Bagaimana datang keselamatan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita sampai hari kiamat. Demikian juga keselamatan umat seluruh alam sampai hari kiamat. Kita duduk untuk memikirkan akhirat kita. Dan kita duduk untuk memikirkan akhiratnya umat seluruh alam. Kampung akhirat adalah kampung halaman kita yang sebenarnya. Kampung kita bukan Temboro, bukan Bendo, bukan Tulungagung, kampung kita bukan Bojonegoro, kampung halaman kita adalah surga. Karena kakek kita Adam alaihissalam dulu diciptakan di surga dan kemudian diturunkan di dunia. Maka kita harus ingat dalam hati kita bahwa kampung halaman saya adalah surga. Maka kalau berkata mau pulang kampung, mau kemana itu? Mau ke surga.
Bagaimana? Insya Allah melihat. Yang niat di surga angkat tangan. Allah, alhamdulillah. Negeri yang dijanjikan untuk kekasih-kekasihnya Allah. Itulah surganya Allah. Dan Allah telah memberi tiket balik ke surga. Apakah itu? La ilaha illallah. Inilah tiket untuk kembali ke surga. Kesempurnaan kebahagiaan, kesempurnaan kenikmatan tersimpan di dalam la ilaha illallah. Walaupun sekarang memiliki kerajaan, harta, benda, perusahaan, pulau, villa, bungalow, saham di mana-mana, tapi kalau tidak ada la ilaha illallah, maka sungguh dia berada di dalam penderitaan, kesusahan, kehancuran. Bukan hanya di dunia, itu dunia dan di akhirat. Dunia akan terasa seperti neraka, ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit, yang menyesakkan. Hidup akan dipenuhi dengan kegalauan, sedih, susah, galau, bingung, bimbang, stres, mumet. Kalau nggak punya iman, nggak punya sandaran, nggak punya tempat bergantung, nggak ada perlindungan, nggak ada pemeliharaan, mau kemana? Dunia ini miliknya Allah. Maka kebahagiaan cuma satu, dengan dekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Sedekat-dekatnya, sehingga tidak ada jarak antara engkau dan aku, ya Allah. Dan Allah itu dekat dari mulia dengan hamba. Hanya hamba yang suka menjauh daripada Allah. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Hanya hamba ini yang menjauh daripada Allah. Tidak ada jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dan seluruh perbuatan amal yang dicintai Allah itu tersimpan di dalam kehidupan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah kekasihnya Allah. Seluruh kehidupan beliau dicintai oleh Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah ya Muhammad, bila engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Kehidupan Nabi, kehidupan sunnah adalah pintu ridhonya Allah. Pintu kecintaannya Allah kepada hamba. Pintu surga.
Dalam sunnah tersimpan kejayaan. Sunnah adalah nur. Di luar sunnah duluman. Kehidupan sunnah adalah harum-haruman dalam kehidupan. Dan di luar sunnah adalah kebusukan. Wa in tuti'uhu tahtaju. Bila engkau taat, engkau ittiba, maka engkau akan dapat hidayah. Dalam sunan tersimpan nur, tersimpan hidayah. Maka bagaimana kita membawa kehidupan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita? Sekarang dalam kehidupan banyak manusia, kadang-kadang belum ada kehidupan Nabi, yang ada kehidupan diri, belum kehidupan Nabi. Membawa dirinya menurut kemauannya. Kita ingin membawa diri kita menurut sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana pagi-paginya Nabi, bagaimana sorenya Nabi, bagaimana malamnya Nabi, bagaimana Nabi memberi contoh kalau seseorang menjadi seorang ayah kepada anaknya, menjadi seorang suami kepada istrinya, menjadi seorang anak bagi orang tuanya. Kalau dia di tengah-tengah orang yang ramai atau ketika dia sendiri, bagaimana kalau dia ini kena musibah, bagaimana kalau dia ini kena dapat nikmat. Semua kehidupan 24 jam telah dicontohkan dalam diri Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana mengetahui itu semuanya? Belajar. Belajar kemana? Kepada pewarisnya para nabi, kepada ulama-ulama. Datang kepada ulama untuk ngaji. Mbah Yai, saya mau mengawinkan anak saya ini, Mbah Yai. Izin Mbah Yai, bagaimana cara perkawinan yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi? Datang kepada Pak Yai. Sekarang nanti Pak Yai akan memberi bagaimana cara dalam acara perkawinan walimah yang ikut sunnah. Datang kepada Pak Kiai, saya ini dipilih dari kepala desa Pak Kiai, izin Pak Kiai bagaimana menjadi pimpinan yang ikut Nabi, ikut Rasulullah, menjadi anggota DPR, mungkin sampai jadi gubernur, mungkin sampai jadi presiden rumah tangga. Nah, datang kepada Pak Yai, saya ini jadi presiden. Pak Yai, loh, sampai presiden? Loh, kemarin kok gambarnya enggak ada di coblosan itu. Presiden di rumah Pak Yai. Ini bagaimana biar ikut Rasulullah menjadi presiden bagi anak dan istrinya di rumah. Datang kepada para kiai, datang kepada ulama, ngaji hari mulia. Ilmu itu jalan menuju kepada ridhonya Allah, menuju kepada kampung keselamatan surganya Allah, itu pada ilmu. Maka belajar, saya ini jenggotnya sak dodo kok belajar bagaimana? Ada jenggot, tidak ada jenggot, kita ini terus ada kegairahan dalam hati untuk belajar. Bagaimana? Insya Allah mulia.
belajar ilmu hakiki, ilmu ilahi, ilmu Allah. Ilmu itu adalah wahyu dari mulia. Jadi ilmu itu Al-Quran itu ilmu yang sebenarnya. Yang lain-lain ini sebenarnya bukan ilmu. Itu ya hasil budi dan dayanya manusia. Ilmu bumi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu apa lagi? Biologi, ilmu-ilmu ini, akuntansi dan sebagainya, ini ilmu-ilmu bukan ilmu yang sebenarnya. Boleh dipelajari, boleh tidak dipelajari. Menurut keperluan. Tapi kalau ilmu Allah, ilmunya Allah, ilmu yang akan membimbing kita menuju keselamatan dunia akhirat, maka kita harus mempelajari. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah-sunnahnya Nabi, pelajari. Karena itu panduan dalam kehidupan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, petunjuk dan penjelasan kepada petunjuk. Itu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Agung Muhammad SAW. Al-Quran adalah tafsir daripada La ilaha illallah. Bagaimana praktek pelaksanaannya? Maka lihat kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Karena Rasulullah dan para sahabat ini bersama-sama malah mewujudkan Al-Quran di dalam kehidupan. Mereka masyarakat Madinah, para sahabat adalah Al-Quran yang hidup. Seseorang telah datang kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Wahai Ummahatul Mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah SAW?" Maka Ummahatul Mukminin beliau menjawab dengan bertanya, "Adakah engkau membaca Al-Quran?" Ya, kami baca Al-Quran. Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Maka hari mulia kita belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, dan belajar hayatus sahabat, kehidupan para sahabat. Maka kita di sini kita setiap malam habis isya ada mengkaji kitab Hayatus Sahabat, tulisan daripada Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Teman santri-santri yang belajar di Mekah, di tempatnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, di Mekah sana juga ngaji kitab Hayatus Sahabat yang ditulis oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Seorang ulama dari Yaman telah datang di India dan ke markas Nizamuddin di zamannya Maulana Yusuf. Ulama ini ayahnya Habib Umar bin Habib. Ketika sampai di Nizamuddin, ketika itu Maulana Yusuf sedang menulis kitab Hayatus Sahabat. Maka kemudian ini sesama ulama, kemudian beliau berdiskusi dan menyampaikan hajatnya Maulana Yusuf tentang rencana penulisan kitab Hayatus Sahabat. Maka kemudian beliau meminta kepada ulama ini, yaitu ayahnya Habib Umar bin Hafid, untuk membantu beliau dalam penulisan kitab Hayatus Sahabat. Maka hari mulia, kitab Hayatus Sahabat yang kita baca ini merupakan perpaduan daripada penulisan dua ulama,
yaitu ayahnya Habib Umar bin Hafiz dari Yaman Hadramaut, dari Tarim, dan Maulana Yusuf Al-Kandahar. Berbulan-bulan beliau ketika itu di Idomuddin. Membantu beliau di dalam penulisan kitab hadis. Sahabat ini adalah bintang-bintang dalam kehidupan. Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum, sahabat itu bagian bintang-bintang. Bintang dalam iman, bintang dalam takwaan, bintang dalam kesolehan, bintang dalam keikhlasan, kealiman, bintang dalam perjuangan. Itulah para sahabat. Yang layak dapat sebutan bintang itu ya para sahabat, itulah hari mulia. Sekarang diambil alih sama bintang film sama bintang lapangan. Kita ini berjalan di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihi wa ashab. Mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Membawa Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam panduan orang yang ahlinya, yaitu para ulama-ulama. Maka dakwah kita ini dakwah Al-Quran. Kalau dakwah itu dakwah Al-Quran sementara tidak tahu Al-Quran, bagaimana? Yang tidak tahu mesti ikut dengan yang tahu. Dan yang tahu bimbing yang tidak tahu. Jangan orang buta nuntun orang buta. Ini ada orang buta nuntun orang buta ini. Ya amat dari ini. Maka menjadi hajat kita, setiap kita semuanya, untuk buat hubungan dengan para alim ulama di tempat kita masing-masing. Musyawarah di halaqahnya masing-masing untuk silaturahim dengan para alim ulama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbah Yai, saya Parto Mbah Yai, saya santrinya Mbah Yai. Loh, santri lulusan tahun berapa? Saya ini santri di luar pondok, Pak Yai. Walaupun saya ini belum pernah di dalam pondok, tapi saya selalu merasa menjadi santrinya Pak Kiai. Izin saya diterima jadi santrinya Pak Kiai. Datang kepada ulama-ulama. Bagaimana? Insya Allah mulia. Jangan seperti orang buta yang kemudian sudah bisa melihat, rasanya sudah bisa melihat sendiri. Ketika keluar 4 bulan rasanya sudah seperti jalan di atas angin. Kalau sudah India Pakistan sampai langit pertama. Nanti kalau negeri jauh sudah langit ke-7. Melihat orang kecil semua merasa sudah paling besar, paling tahu, sudah paling korban. La ilaha illallah. Jadi muliakan Allah SWT, kalau kita datang kepada para kiai dan kita ini memohon, meminta dan merasa sebagai santri-santrinya, maka Pak Kiai nanti dia akan bicara kemana-mana, itu santri saya itu. Yang kalian ke masjid-masjid bawa kompor itu santri saya itu. Loh, kok tidak seperti Pak Kiai? Kok kepalanya diikat-ikat itu bagaimana itu Pak Kiai? Apa mumet itu Pak Kiai? Enggak, itu mau belajar menghidupkan sunnahnya nanti. Loh, Pak Kiai kok enggak diikat kepalanya? Katanya orang kampung. Ya sunnah Nabi itu pakai
tutup kepala, Nabi kadang-kadang pakai tutup kepala dengan kopiah, kadang-kadang dengan serban, maka semuanya ada contohnya. Katanya Pak. Itu suka pakai rok itu Pak Yai. Pakai jubah katanya pakai rok katanya. Ya, katanya Pak Kiai, prinsipnya menutup aurat itulah rukunnya berpakaian. Jadi yang penting itu menutup apa? Aurat. Tutup aurat. Lalu pakai jubah, pakai rok itu bagaimana itu Pak Kiai? Ya di Riyadhus Shalihin kata Pak Kiai, Rasulullah berkata bahwa pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah jubah. Itu teman-teman itu mengamalkan itu. Jadi pakai sarung kemudian pakai jubah. Kalau sarungnya melorot itu masih aman gitu. Kalau pakai baju yang biasa begitu sarungnya melorot ya betul-betul melorot betul itu. Katanya Mbah Yai. Mbah Yai siapa? Mbah Yai Tantowi. Jadi hari mulia buat hubungan dengan para ulama-ulama, dengan para kiai-kiai di kampung-kampung kita. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Siapa yang mencintai para alim ulama, maka insya Allah anak-anaknya jadi ulama. Tapi kalau nggak ada kecintaan dengan ulama, bagaimana Allah akan memberi anaknya jadi ulama? Datang para alim ulama, datang bawa hadiah, saya aja repot kok bawa hadiah bagaimana katanya. Iya hadiah Fatihah. Hadiah doa, hadiah Fatihah, kata Yai panjang umur, sehat, seger waras. Buat hubungan dengan ulama-ulama kita. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Usaha dakwah kita ini adalah dakwah kepada Al-Quran. Sehingga orang-orang tua kita yang menyatakan kita ini punya cita-cita setiap masjid hidup madrasah tahfidzul Quran untuk menjaga lafadznya Quran, hafalan Al-Quran. Maka madrasah-madrasah tahfidzul Quran didirikan di masjid-masjid. Kita punya 1 juta masjid di Indonesia. Berarti kita perlu kurang lebih 2 juta alumni pesantren hafal Quran untuk khidmat di 1 juta masjid. Karena madrasah tahfidzul Quran nggak cukup orang satu. Nanti kalau satu orang yang ngajar, kalau dia sakit siapa yang ganti? Kalau kambingnya melahirkan, dia sibuk ngopeni bayinya kambing, siapa yang jaga santri? Maka ya setiap masjid 2 orang. Hingga bergantian. Kita perlu 1 juta santri-santri, alumni pesantren yang hafal Quran untuk masjid-masjid di Indonesia 1 juta. Sehingga seluruh masjid imamnya hafal Quran dan kemudian ada madrasah tahfidzul Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap masjid hidup madrasah diniyah untuk mempelajari maknanya Al-Quran, amalnya Al-Quran, hukum ahkam yang ada dalam Al-Quran. Maka masjid-masjid ada madrasah diniyah. Kalau madrasah tahfidzul Quran cukup 2.
gantian. Kalau madrasah diniyah tidak cukup, karena kelasnya ada 5, mungkin ada 6, sehingga ada, kalau sedang masuk semuanya bagaimana kalau cuma 1-2 orang? Ada ahli tafsirnya, ada ahli hadisnya, ada ahli fikihnya, ahli ilmu alatnya gitu. Ada memiliki fan-fan kepakaran di dalam masalah agama. Karena untuk satu orang ahli semuanya itu ya jarang hadirin. Maka kita perlu 5 juta santri alumni pesantren yang ngajinya jelas, benar, bersanad dan lulus begitu. Untuk menghidupkan 1 juta masjid di Indonesia. Dari pesantren mana saja. Bagaimana? Insya Allah dimuliakan. Sehingga kampung-kampung akhirnya menjadi seperti Darul Ulum, jadi seperti pondok-pondok pesantren. Yang ketiga, hidup madrasah dakwah alamin haji nubuwah. Madrasah tahfidzul Quran untuk mempelajari lafadznya Al-Quran, bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Madrasah diniyah untuk mempelajari maknanya Al-Quran, amalannya Al-Quran, hukum agama Al-Quran. Kemudian madrasah dakwah alamin haji nubuwah untuk mempelajari keyakinan kepada Al-Quran dan untuk menyebarkan, mendakwahkan amalan-amalan. Belajar Al-Quran kalau tidak yakin dengan Al-Quran bagaimana? Maka harus belajar yakin kepada Al-Quran. Maka diperlukan alumni-alumni pesantren yang keluar setahun di masjid-masjid untuk bersama-sama dengan masyarakat membimbing untuk belajar keyakinan kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam hidup. Harapan kita hari mulia, kampung semuanya jadi santri-santri. Pak Carik, kami tua, sekretaris desa, hansip, polisi, tentara, walaupun pekerjaan berbeda-beda, tapi jiwanya jiwa-jiwa santri yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Seperti di Madinah. Sehingga hidup kehidupan Madinah kembali. Madrasah-madrasah ini bagaimana etapa mewujudkannya? Tahapan-tahapannya bagaimana? Pertama, hari mulia wujud dakwah, mewujudkan dakwah di kampung-kampung. Dakwah ini bagaimana memasyaratkan dakwah dan mendakwahkan masyarakat. Bahasa apa ini? Sehingga semua orang itu ada rasa tanggung jawab untuk hidupnya agama dan tersebarnya. Ini yang pertama. Saya ini ya petani, tapi tugas utama saya adalah mengamalkan agama dan mendakwakan. Ini tugas pertama dan terutama, terpenting dalam kehidupan saya. Saya ini ya dukun pijet. Tapi pertama dan terutama adalah saya dan sebagai hambanya Allah dan umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan agama dan mendakwahkan. Keperluannya mijet. Saya guru, keperluan saya, tapi kerja saya apa? Mengamalkan agama, menghidupkan agama, mendakwahkan agama, dan tanggung jawab kepada agama. Tidak hanya sekedar mengamalkan agama dan mendakwakan agama,
tapi punya rasa tanggung jawab kepada agama. Didadani kata orang Jawa. Agama ini didadani. Didadani itu bagaimana? Ya berani tanggung jawab. Kalau urusan agama maju ke depan, tanggung jawab, dadani. Sampai pecah dodo luntai ludiro. Pecahnya dada, tumpahnya darah. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya tumpahnya kopi. Karena dakwah sana kemari dapat kopi. Tanggung jawab kepada agama. Maju ke depan. Ini agama bukan dadani. Itu. Bukan urusan agama mundur ke belakang. Tapi kalau ada BLT, bantuan apa? Tunai langsung paling depan. Kalau orang bilang memang melarat ini apa ya? Enggak mau. Kalau dibilang melarat enggak mau, tapi kalau ada bantuan paling depan minta. Wujud dakwah. Kalau wujud dakwah ini sudah datang, sehingga di warung-warung orang bicara agama, bicara kebesaran Allah, bicara amal-amal Al-Quran, di warung-warung, di tempat-tempat perkawinan dibicarakan tentang agama, hidupnya agama. Katanya penceramah dalam perkawinan, semoga perkawinan ini menjadi seperti perkawinannya Sunan Ampel dengan orang Jawa, sehingga kemudian bisa menghidupkan agama sak-nusantara. Ini dalam perkawinan. Kadang-kadang itu perkawinan itu kan ceramahnya itu agak nyerempet begitu. Tidak perlu dicontohkan lagi, nyerempet. Perlu. Sehingga agama menjadi rasa tanggung jawab agama. Maka kepala desa jadi kepala desa punya visi untuk menghidupkan agama. Orang masuk gedung DPR, MPR merasa menghidupkan agama. Warung-warung bukan hanya warung jual kopi, tapi untuk menghidupkan agama. Warung kok menghidupkan agama bagaimana? Ya ketika azan tutup, tulis depan, mohon maaf sedang sholat. Warung kopi ditulis mohon maaf sedang sholat. Ketua DPR ngetok palu. Hadirin yang mulia, sekarang waktu menunjukkan jam 12 tepat, waktu sholat zuhur, sidang kita tunda. Azan sudah berkumandang, sekarang kita sholat zuhur semuanya. Bagaimana kalau begitu? Insyaallah hari mulia. Polisi nyekat orang di jalan nggak pakai helm, ya kan? Sama polisi balik. Sampean ini tahu nggak kesalahannya? Tahu Pak Polisi. Apa? Saya nggak pakai helm. Bukan itu. Ada yang lain. Sampean ini kok ada kesalahan ini? Tadi pagi sholat subuhnya di mana? Karena kalau subuhnya, sholatnya baik, semuanya akan baik. Ini sampean ini kok di jalan nggak baik ini, melanggar peraturan ini. Tadi saya mau tanya, sholat subuhnya di mana? Ini Pak Polisi bukan tanya SIM, tapi tanya sholat subuhnya di mana? Katanya yang ditanya, tadi bangkong itu apa? Nggak subuh. Tadi saya nggak sholat subuh. Itu. Bangun kesiangan Pak Polisi. Itulah kesalahannya. Karena kamu tidak sholat, akhirnya kamu buat kesalahan. Karena kalau orang itu sholatnya baik, maka amalannya lain akan baik.
Kalau belum baik berarti sholatnya belum ada yang tidak baik. Sekarang sampai mau ditilang atau mau sholat tobat? Ini polisi kok sholat tobat ini bagaimana? Karena datang di pos, pergi ke pos, jadi subuhnya nggak tahu subuh, dikodok dulu di sana. Kodok subuh. Ini ada polisi begitu ada nggak? Jadi akhirnya polisi-polisi bawa agama dalam kehidupan. Hari mulia. Guru-guru di depan kelas bilang sama murid-muridnya, anak-anakku sekalian, otak kamu siapa yang membuat? Allah. Kamu datang di sini sehat, siapa yang menyehatkannya? Allah, katanya nak. Otak kamu Allah yang membuat, sehat kamu daripada Allah. Kepintaran kamu juga dari Allah, bukan dari aku, bukan kepala sekolah. Kamu pintar itu juga dari Allah. Saya tidak bisa minterkan kamu. Kamu pintar karena Allah beri kepandaian, kepintaran kepada. Masa depan kamu tidak di tanganku, tidak di tangan kepala sekolah, tidak di tangan menteri pendidikan. Tapi masa depan kamu di tangan Allah. Maka anak-anak sekalian, kalau kamu ingin sukses, satu caranya, dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Mengamalkan agama. Ini guru matematika. Bicara di depan kelas tentang keagungan Allah. Bagaimana? Wujud dakwah. Dakwah diwujudkan dari dia. Bila dakwah diwujudkan, maka kemudian akan datang manusia ini keinginan kepada agama. Akhirnya belajar agama. Akhirnya anak-anaknya dicita-citakan ingin menghafalkan Quran. Anaknya dicita-citakan untuk paham agama. Begitu. Bila ini wujud, maka akan datang yang kedua, yaitu datang masa tahapan yang kedua itu tarbiyah imaniyah dan tarbiyah diniyah. Bila wujud dakwah datang, maka kemudian imannya umat akan tertarbiyah. Orang punya iman yang benar, yang lurus, akan senantiasa merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, ditolong oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Sahal bin Abdullah Al-Tusturi diberitahu sama pamannya, kalau mau tidur, jangan kamu tidur sebelum kamu rasakan dalam hati kamu ucapkan dalam hati kamu kata-kata Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Ini beberapa kalimat yang diajarkan pamannya Sahal bin Abdullah. Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Pamannya itu bilang untuk 11 kali mengucapkannya, tapi ternyata Sahal ini mendapatkan kenikmatan dengan kata-kata itu. Sampai berkali-kali, sampai 24 jam dalam kehidupannya, terasa di dalam hati Allah melihat aku, Allah bersama aku, Allah menolong aku, Allah merahmati aku. Bagaimana? Insya Allah ini. Iman itu rasa dalam hati. Allah melihat, Allah menolong kita, Allah menjaga kita, kita adalah miliknya Allah, kita adalah hambanya Allah, itu ada rasa. Ada rasa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah SWT. Bila ini datang hari mulia, imannya lurus, kemudian amalnya lurus, maka akhirnya akan datang nusratullah kepada umat ini.
Nusrah terbesar bagi umat ini adalah umat ini akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila amalnya lurus, akidahnya lurus dari mulia, umat ini akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suasana istimaiyah di tengah-tengah umat. Akhirnya akan datang rasa bahwa kita ini adalah kal jasadul wahid, seperti badan yang satu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang ini kan Indonesia ya, dari Maroko sampai Merauke, rasa kita ini seperti kal jasadul wahid, badan yang satu. Kepedihan saudara-saudara kita yang di ujung dunia sebelah barat, kita merasakannya. Demikian juga kegembiraan saudara-saudara kita ikut merasakan. Walaupun sekarang kita duduk di sini, kita ikut merasakan. Sekarang ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang sedang menuju ke istimewa dunia. Nanti tanggal 9 Zulhijjah ada istimewa di Padang Arafah. Haji itu kan istimewa setahun sekali. Maka sekarang sedang menuju ini pesawat-pesawat dari Amerika, Argentina, Brasilia, orang Islam yang berangkat haji sedang menuju ke Mekah. Turun di Jeddah, kemudian menuju ke Mekah, bermalam beberapa hari di sana untuk menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Karena ada istimewa besar umat Islam seluruh dunia tahunan di Padang Arafah. Ini bulan-bulan haji nih. Orang berbondong-bondong sedang menuju ke sana. Maka beberapa kiai biasanya buat amalan bersama dengan santri-santrinya, walaupun tidak sampai di Arafah, nanti di tanggal 9 itu, tanggal 9 Zulhijjah itu, di masjid-masjid, di musola-musola, dan di pondok-pondoknya juga buat amalan seperti pada Arafah, wiritan, zikir, doa, biar sambung hati dengan yang ada di Arafah. Bila ada perasaan umat pada kita ini seluruh alam, maka nanti juga akan datang nusratullah kepada umat semua. Maka agama ini mensyariatkan kepada kita hari ini untuk tidak saling memboikot dengan saudara Islam. Paling lama 3 hari. Ada orang kita lewat, palingkan muka. Wajahnya enggak ada lagi senyumnya. Bagaimana ini? Ya kita, supaya kita tidak kena masalah dengan Rasulullah SAW dan tidak mengamalkan ajaran beliau, ucapan salam. Kalau dia tidak jawab, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Assalamualaikum, begitu. Assalamualaikum. Kalau sempat, jabat tangannya. Jangan memboikot dengan saudara Islam. Tebarkan salam, tebarkan senyum. Risau kepada umat boleh, tapi jangan cemberut terus. Ini kok cemberut terus, ini kenapa nih risau umat, Pak? Risau umat apa sakit gigi nih? Risau umat boleh, tapi senyum. Assalamualaikum, assalamualaikum, jabatan. Senyummu kepada saudaramu adalah saudaramu. Murah sekali hari mulia, tidak modal, cuma menggerakkan bibir sedikit saja. Sudah sedekah. Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Jangan metutut. Katanya risau umat akhirnya takut, semua istrinya takut, anaknya takut, tetangganya takut, gara-gara metutut terus. Cemberut. Katanya kan Rasulullah
daimal fikir mutawasilul ahzan, senantiasa fikir dan risau. Rasul senantiasa fikir dan risau, katanya. Ya benar, tapi tidak terus cemberut terus begitu. Hatinya remuk redam karena fikir umat, tapi mukanya senyum. Bagaimana caranya? 4 bulan insya Allah. Bila umat ini bersatu, disatukan oleh Allah. Yang menyatukan bukan kita. Yang menyatukan siapa? Allah. Bila kita berjalan di atas jalan yang sama, pikir yang sama, semangat yang sama, kecintaan yang sama, berjalan di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, maka itu saudara melihat dengan pandangan kasih sayang kepada umat Islam di seluruh alam. Kalau ini terjadi hari mulia, maka akan datang faisalah, keputusan dari langit. Keputusan bagaimana? Keputusan umat ini akan dimenangkan oleh Allah. Karena kalau bersatu padu itu, ya dulu hal jamaah, kekuatan Allah bersama dengan jamaah. Al jamaatu rahmatun, jamaah itu rahmat, akan dirahmati Allah SWT. Maka umat ini akan datang keputusan Allah SWT. Keputusan bagaimana? Akan dimenangkan pada musuh-musuhnya. Akan datang nusratullah ghaibiyah kepada umat ini. Pertolongan Allah yang gaib akan datang. Sebagaimana yang dahulu terjadi di Badar, malaikat-malaikat turun membantu ahli Badar. Sebagaimana datang pertolongan sehingga Abul Ala al-Hadrami telah lari di atas lautan seperti lari di atas padang pasir. Sebagaimana pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyeberangi sungai Dajlah dalam perang Qadisiyah, sehingga mereka berjalan di dalam sungai dalam keadaan aman. Datang pertolongan Allah yang gaib kepada umat. Datang nusratullah ghaibiyah